Nih udah nih live. Ya mungkin baik deh. Hai. Halo. Selamat sore. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mana itunya? Hai guys. Wah, bagaimana hari ini? Bukan ini dimatiin dulu biar airplane mati dulu. Tetap airplane mode kalau ada wifi masuk tetap ada sinyal. Ya. Buat wifi buat maaf WhatsApp. guys. Buat WhatsApp Rumah tangga biasa guys. Bagaimana udah pada sholat maghrib belum? Dibilangin biar ini kan kalau airplane mode nggak ada sayang. Ya, cobain aja kalau nggak percaya bang. Ya coba kalau nggak percaya. Ya tapi ini jadi mati dulu kalau airplane. Tapi wifi-nya tetap kan kalau wifi nyala kan tetap bisa masuk WhatsApp. Gimana sih? Itu guys, aneh. berantem guys, biasa Kalau guys. airplane mode tetap Biasa semuanya. guys, maksudnya biar tidak terganggu lagi live, nanti ada yang telepon. Oke guys, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Aku minggu depan tuh kalau nggak salah Rabu, aku vaksin kedua. Kamu belum vaksin? Belum. Tunggu semuanya insya Allah nanti. Tunggu apa sayang? Kok ini gini sih kalau kamu punya? Cara ngundang gimana? Ini sih. Aku mau ngundang orang dulu sebentar ya. Gimana sih caranya ngundang orang? Nah, gini nih. Search. Siapa? Ya nanti. Oh belum. Belum. Kita mau ngundang beberapa teman kita. Ini diundang bisa nih langsung. Tuh. Coba. Ini kan? Ya. Ini Ya. kan? Langsung aja. Coba send request. Send Dua-duanya. request. Bertiga ya? Udah di request. Tinggal telepon. Udah di request. Astagfirullahaladzim. Kita udah. Nah, itu dokter Raisa. Halo Dokter Isa. Halo, Gigi apa kabar? Baik, Bor. Dok. Apa Bor. kabar? Baik, Satu alhamdulillah. lagi ya. Siap. Alhamdulillah. Kita sekarang bisa ya kalau kayak gini bertiga? Bisa gini? bertiga, bisa berempat. Bisa rame sekarang ya kalau ini. Bisa seru. Lagi ngapain, Dok? Lagi siap-siap ntar ada kerjaan. Oh, pantesan udah cakep banget nih. Ini ngebut nih tadi disuruh Raffi ngebut. Nggak apa-apa. Ini tinggal nungguin Kang Ariel. Udah. Accept bro gitu ya. Iya. Udah di invite. Oh, enable to join sekali lagi. Udah White. di invite. White. Tunggu Ini. sebentar. Tunggu nih. Nih kok nggak bisa di accept. Coba kita send request. Tuh semuanya udah banyak yang ikut nih live-nya. Iya, udah rame loh. Udah rame. Udah rame. Lagi ngapain aja? Rafathar mana? Oh, ya udah oke. Nanti gua Rafathar ini ya, siap yuk. lagi di atas main. Gimana? Jadi Ari lagi ngambil handphone habis sholat katanya. Wis, bener-bener Oke. luar biasa. Panutan Dok. banget ya. Gimana dok? Iya, gimana Vi? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Kemarin tuh banyak banget yang nanya juga, habis vaksin gimana rasanya? Nah, itu dia dok. Raffi Habis gimana? Kita belum sempat ngobrol-ngobrol lagi sih malah. kemarin ngobrol yang lain kita dok. Ngobrol yang lain. Aduh. Tapi alhamdulillah udah selesai itu dok, masalahnya aman. Alhamdulillah ya. Dok, jadi Ya. kalau aku sih alhamdulillah nggak ngerasa apa-apa. Cuman masih pegal sama ngantuk, tapi ngantuknya sih 2-3 hari sih Habis itu hilang. hilang. Awalnya doang. Awalnya doang. Sama sih, aku juga ngantuk sih. Jadi pas lagi hari itu kan rasain tuh pegel Iya. kan. Iya sih, ada sih pegel dikit gitu. Nih, Ya. Bikin kopi dulu bentar. sorry, nggak, Ari habis sholat dia tadi. Wah. Tapi bentar, Weh. habis sholat ambil handphone dulu katanya. Oh siap, Bos, siap. Halo Halo dok. Kang Ariel. Sehat. Sehat. Jadi kan- Alhamdulillah. Jadi tuh banyak yang nanya, kenapa sih vaksinnya harus 2 kali? Kenapa 1 kali aja nggak cukup? Ah,
Nah, itu tadi Kak Ariel udah bikin videonya Oh, kan, iya. keren banget. Iya, kita udah lihat juga, keren. Udah lihat Boril kan? gila, keren kok. Iya. Terima kasih. Biasa pengangguran. Gak ada kerjaan ya gue bikin. Masa? Iya. Jadi Tapi- benar, kenapa mesti 2 kali? Soalnya emang kalau cuma sekali, efek yang diharapkan perlindungannya tuh belum optimal. Jadi ya kita harus di booster gitu. Jadi setelah penyuntikan pertama, boosternya dihitung tuh berdasarkan penelitian awal-awal, yaitu bakal harus di booster lagi dalam 14 hari. Makanya harus 2 kali suntikan. Nanti kalau udah lewat 14 hari, mulai nambah lagi nih antibodinya muncul, perlindungannya. Jadi yang tadinya mungkin perlindungannya baru 50%, terus nanti akan bisa berlipat lagi setelah 2 minggu dari penyuntikan yang kedua. Sampai 72 hari baru optimal semuanya. Jadi emang panjang nih perjalanan vaksinnya. Nggak begitu Bener juga sih. disuntik langsung kebal gitu, nggak instan. Oh, dokter, ada yang mau ditambahin. Tadi begitu habis upload video, banyak yang nanya, itu penjelasan masalah apa namanya protein yang ada pada virus corona yang di Vaksinnya. dalam vaksin. Itu beneran cuma proteinnya aja? Emang ada proteinnya? Emang itu beneran? Yuk, banyak yang nanya gitu lah. Biar dokter aja yang jelasin deh. Iya. Jadi sebenarnya untuk Sinovac ini, itu virusnya udah dimatikan, udah dilemahkan. Kalau virusnya udah dimatikan, berarti kan sisanya cuma protein doang nih dia. Bentuknya si virus ini emang udah nggak ada yang bisa menginfeksi lagi gitu. Jadi ya proteinnya ini yang ada di dalam si vaksinnya gitu. Nah ini untuk Sinovac, tapi jenis-jenis vaksin lain yang ada di luar negeri kayak Pfizer sama Moderna itu beda lagi. Mereka pakainya bagian dari si virusnya itu doang. Jadi mereka ngambil kayak RNA-nya. Pernah dengar nggak sih RNA? Kayak Iya. ada DNA, Iya. ada RNA. Nah, dia ngambil Iya. karena virus ini virus RNA, dia cuma ambil si RNA-nya doang. Nah, itu yang dijadiin vaksin. Nah, Sintetis tapi ya, kalau dibikin Sinovac sendiri ya ini, proteinnya? iya, benar. Dan itu adalah Iya. teknologi yang belum pernah ada. Jadi mereka baru pertama kali nih bikin vaksin jenisnya dari RNA ini. Gitu. Sedangkan kalau Sinovac, kita udah dari puluhan tahun, ratusan tahun kita udah kenal nih sama caranya bikin vaksin pakai si virus yang dilemahkan atau dimatikan ini. Jadi bukan hal yang baru buat kita. Makanya kita lebih siap sebenarnya untuk Iya. menerima menggunakan si vaksin Sinovac ini gitu. Cuman ya itu banyak yang selalu tuh pasti orang tuh nanya, beneran Vi aman vaksin, beneran Vi aman vaksin. Pada nanya tuh rata-rata gitu. Kang Boril gimana Kang Boril? Kalau Kang Boril yang ngomong lebih orang Iya bener kan. Kan gini ya, gue kan vaksin tanggal 14, lu kan tanggal 13. Emang lu nggak ingat gue duluan nanya sama lu, Vi, itu Iya. vaksin aman? Iya, tapi itu rata-rata orang tuh, Ariel juga nanya dulu ke aku, Vi aman nggak? Aman bro, gue bilang gitu. Terus Boril besoknya. Lebih nekat Raffi ternyata. Wah, kita sih. Nggak, maksudnya gini, tahu. maksud gue kayaknya wajar aja sih sebenarnya kalau orang nanya itu ya gitu. Bener. Makanya kan kita duluan kita kasih lihat gitu, aman kok gitu. Ya kan gitu. Jadi sejauh ini kan aman tuh. Masih bisa minum kopi. Kita aman. Wanginya masih kerasa juga kopinya. Iya. Alhamdulillah. Di antara sini kan aku yang belum pernah vaksin kan. Nah, Gigi belum Oh, vaksin iya. nih. Iya, Makanya Gigi. aku pengen tahu gitu yang udah pada vaksin. Mungkin kan kalau misalnya vaksin buat virus COVID-19 ini kan baru, tapi kan sebenarnya kan kita udah pernah tahu, kita udah deket sama vaksin-vaksin sebelumnya. Sebenarnya apa sih bedanya gitu rasanya sama di vaksin-vaksin yang dulu, yang kita suka divaksin dari flu, macam-macam lah kita udah pernah vaksin kan gitu. Ini tuh bedanya tuh apa sih gitu? Gimana tuh? Apa Raffi mungkin rasanya rasanya sih? apa? Kang Ariel dulu. Nah, bedanya gitu. Ini beda di kitanya tuh beda secara saintifik itunya. Enggak, secara Dirasainnya? secara side effect Oh, beda. yang dirasain gitu. Oh, Mungkin kan efek maksudnya samping. banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya kan ini rasanya apakah sama kayak vaksin-vaksin sebelumnya Kak atau gimana gitu. Ya. Kalau gua sih kayaknya gua pernah divaksin yang lebih sakit dari ini. Jadi yang ini tuh Iya, biasa aja jadinya. Ini mah nggak ada rasanya sih ya. Bener-bener cuman gila nggak nyampe 2 detik kayak tuh udah aja. Udah nih, udah. Gitu. Ya, Vaksinatornya jago-jago ini. Iya sih. berarti kan Jago-jago. sebenarnya Dok, kan namanya juga vaksin itu kan memasukkan benda asing gitu kan ke badan. Ya sebenarnya kan sama-sama aja nggak sih kayak vaksin misalnya kayak vaksin flu, ada orang yang mungkin pegel badannya Kak atau
mungkin ini itu gitu. Itu sebenarnya berarti kan nggak Bener. apa-apa kan, sama aja kayak vaksin-vaksin kita dulu vaksin aja gitu. Iya, karena ini vaksin mati, jadi memang efek sampingnya tuh paling rendah. Jadi dibandingkan vaksin hidup atau apa biosintetik gitu yang dibuatan gitu. Jadi kalau sejauh ini sih kita taunya orang-orang yang udah divaksin Sinovac ini nggak ada keluhan yang berarti gitu ya. Jadi KIPI juga masih terus memantau. Sejauh ini paling yang banyak tuh yaitu nyeri di bekas suntikan gitu kan, pegel-pegel dikit. Terus kayak ada apa rasa ngantuk banyak juga, ada yang jadi sakit kepala, demam pun kayaknya sangat sedikit orang yang ngalamin demam kali ini untuk Sinovac ini. Terus ada juga yang kemerahan, jadi rash merah-merah muncul 4 jam hilang sendiri, karena itu reaksi wajar juga ya. Jadi respon tubuh untuk antisipasi terhadap benda asing ini yang langsung dikenalin, itu justru efeknya ya seperti itu. Ada Jadi reaksi demam ada ya? inflamasi. Yang Ada yang demam, Tapi- ada iya. Tapi dari kemarin kita yang bareng ini sebenarnya nggak ada sih. Jadi ini karena tenaga kesehatan kan udah banyak nih yang disuntik, divaksin. Jadi dari berita-berita yang masuk dari teman-teman itu aja. Tapi kalau dari yang kemarin kita bareng ini sih nggak ada. Cuma ngantuknya Tapi paling. saya juga kemarin tuh ngerasa kayak pas hari kedua ya, hari kedua pas bangun kayak, ini badan anget ya. Wah, jangan-jangan demam nih. Perasaan demam, abis itu cek pakai termometer kan pas dilihat ternyata normal Persis sama, gue juga 36,3. gitu. Gue juga Perasaan sama doang. gitu. Sumeng gitu kalau bahasa Jawanya bilang itu Sumeng. rasanya Ya, sumeng. Sumeng. Sumeng, Tapi sumeng. mungkin juga ada dua hal. Emang beneran sumeng karena respon tubuhnya emang beneran naik suhunya tapi di dalam gitu ya. Atau Oh. itu kita nyari-nyari aja. Apa ya yang gue rasain ya? Apa ya? Sugesti gitu ya. Sugesti Suges. aja. Suges. Makanya langsung cek sama termometer kan. Jangan-jangan sugesti Iya. nih. Pas lihat, oh iya normal kok. Tapi nggak usah khawatir sih, kalaupun nanti ada yang demam kan ada obat penurun demam. Kayak kalau mama udah tahu ya Gi ya, kalau anak-anak di bawah vaksin udah dikasih tahu sama dokternya kan. Ya udah ntar kalau demam di atas 37,5 langsung Bener. minumin aja obat penurun panas, nggak perlu khawatir gitu. Ntar juga besoknya juga udah hilang kan reaksinya Bener-bener. gitu. Ya sebenarnya kan kalau misalnya apalagi yang udah deket gitu, maksudnya udah biasa vaksin sih harusnya insya Allah ini bukan suatu hal yang baru gitu. Habis divaksin ya pasti akan ada aja gitu. Ya tapi kayak ada juga kan kejadian kalau nggak salah ini lagi rame juga kayak yang kepala daerah habis vaksin dia kena COVID. Jadi sebenarnya habis vaksin memang kita juga tetap harus patuhi protokol juga karena kan apalagi baru vaksin yang pertama baru Bener. beberapa hari kekebalan tubuh kita juga berarti kan belum 100% gitu kan dok ya. Bener banget. Tapi bener. bukannya Jadi meskipun kita udah divaksin lengkap pas juga dengar tetap. penjelasan Oke, udah 2 kali vaksin pun Gimana, tetap gimana tuh? kita tetap harus masih jaga-jaga, bukan berarti kita free yang bener-bener agak delay soalnya agak delay. Oke. Agak delay. Ini baterai lemah, ini handphone gue nih payah nih. Enggak, kemarin itu kan pas divaksin gue tanya-tanya, katanya jadi setelah vaksin itu kalau misalnya kita di tes antigen udah pasti positif karena virusnya di dalam sini kan, cuman mati gitu. Jadi pasti positif. Tapi kalau sampai ada gejala, nah itu bisa jadi katanya memang kena virus COVID-nya. Tapi kalau cuma hanya positif aja tanpa gejala, kemungkinan memang ya virus yang disuntikin itu. Betul nggak sih, Dok? Sebenarnya bisa dilihat dari reaksinya ya. Ada yang namanya pemeriksaannya tuh CT-nya. Jadi kalau pada PCR emang dia nggak bisa bedain virus yang aktif dengan inaktif. Tapi bisa dilihat dia berapa banyak yang terdeteksi. Nah itu bisa memperkirakan dia lagi virulensinya lagi tinggi atau enggak gitu. Jadi emang ada hitungannya CT-nya kalau pakai PCR. Dan nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang memang ternyata udah positif duluan nih, udah pernah atau sedang terinfeksi terus kena vaksin gitu ya, sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Karena tetap akan ada perlindungannya dan vaksin ini sebenarnya kan nggak berbahaya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tinggal diterusin aja kalau misalnya beneran dia sakit, positif, diterusin aja pengobatannya sampai sembuh gitu. Aku mau nanya juga dok, boleh nggak? Boleh lah. Kalau kita kan kalau ibu-ibu kan udah pasti biasanya kan kalau misalnya mau vaksin anak tuh kan suka dikasih tahu. Ini anaknya harus dalam keadaan sehat gitu kan, nggak boleh lagi dalam keadaan sakit, harus benar-benar fit, dijaga kesehatannya sebelum vaksin supaya nanti misalnya biasanya efek sampingnya nggak terlalu banyak atau nggak jadi malah ngedrop gitu. Ini tuh buat vaksin yang khususnya yang
COVID-19 itu harus kayak gitu juga nggak sih gitu? Iya, betul. Jadi ntar akan ada pertanyaannya tuh, kuesionernya yang harus diisi sama semua orang yang terdaftar vaksin. Itu untuk diisi apakah sekarang lagi ngalamin penyakit apa. Kalau ada satu aja yang di dalam kuesioner itu dijawab iya, pasti nanti akan langsung ke exclude. Nggak boleh nih lanjut vaksin dulu. Yang paling sering tuh orang deg-degan karena mau divaksin, tensinya naik, Tensi terus naik. jadinya nggak bisa vaksin saat itu, ya kan? Saking ketakutannya. Nah, ini yang jadi kendala kemarin beberapa waktu lalu nih untuk vaksin Sinovac karena banyak yang deg-degan. Tapi sebenarnya di lain itu memang ada list penyakit dan kondisi yang belum boleh divaksin Sinovac ini dulu. Karena memang belum ada trialnya. Jadi bukan karena, oh nanti takut nih gimana-gimana. Bukan sih, tapi lebih ke, ini kan diuji klinis, yang diuji kan memang orang-orang sehat nih. Nah, ini belum pernah diujikan kepada orang-orang yang punya penyakit-penyakit itu dan orang-orang yang sedang hamil, menyusui ataupun anak-anak gitu. Jadi makanya mereka yang ter-exclude gitu, belum bisa untuk vaksin dulu perdana ini. Gitu. Berarti tapi jangan takut juga yang lain gitu kan, maksudnya ini Iya. masih dalam tahap terus pengembangannya, Terus, jadi iya. insya Allah makin banyak orang yang bisa divaksin. Dan juga yang memang udah pernah COVID, yang udah pernah kena COVID, ya tunggu nanti juga ada waktunya mereka untuk divaksin juga kan dok, karena banyak yang nanya, berarti kalau gue udah kena, gue udah nggak bisa vaksin dong. Ada banyak yang nanya gitu. Ya sih, lebih karena prioritas ya. Karena kan Ya, orang ya. yang pernah kena COVID, itu kan udah punya antibodinya nih. Jadi dianggap memang dia masih terlindungi gitu. Sedangkan karena sekarang ini kita jumlah vaksinnya kan terbatas banget nih. Kita juga berusaha untuk menyiapkan banyak gitu kan pemerintah kan. Tapi karena ya jumlahnya sekarang kita baru bisa beli berapa ini, ya udah diprioritaskan kepada orang-orang yang belum pernah kena karena dianggap belum pernah punya antibodinya gitu. Ya alhamdulillah sih kita baik-baik aja semuanya ya. Boril juga Amin. sehat. Amin. Amin. Jadi Tapi nggak usah ya, khawatir lah. jadi maksudnya Vaksinnya kita kan juga mikir, bukan sesuatu yang sesuatu yang tahu-tahu ada gitu loh. Maksudnya ini juga tahapan pembuatannya kan luar biasa panjangnya nih. Jadi untuk sekedar info nih untuk semuanya yang lagi nonton juga. Jadi bikin vaksin tuh nggak tahu-tahu nih jadi dijual gitu, enggak gitu kan. Jadi dia kan udah ada tahapan dari penelitian eksplorasi. Kalau udah berhasil, dia baru masuk praklinis ya, uji praklinis. Kalau praklinis berhasil, dia baru masuk uji klinis. Uji klinis ada 3 tahapannya. Fase 1, fase 2, fase 3, lapis-lapis nih. Di fase 1 itu yang diuji adalah uji keamanan sama uji imunogenitasnya. Nah, di fase kedua itu yang dilihat adalah potensi efek samping sama respon imunnya dan dosis optimalnya. Kalau misalnya dia udah aman, imunogenitasnya baik, dia baru boleh masuk ke fase kedua. Kalau dia sudah aman dari efek samping dan respon imunnya bagus, dia baru boleh masuk ke fase 3. Di mana fase 3 ini yang dilihat hanya efikasinya aja. Nanti kalau ini semua uji klinisnya udah bagus, ya udah dia baru boleh kan ditinjau sama si Badan POM-nya. Kalau di Indonesia ada Badan POM, di Amerika ada US FDA, di Eropa ada Europe FDA gitu kan. Terus kalau udah baru deh diproduksi dan diedarkan gitu. Jadi tahapannya tuh panjang banget, nggak tahu-tahu nih gitu. Jadi nggak usah khawatir. nih jadi Ariel berarti nanti vaksin kedua tanggal berapa? Gue tanggal 28. Berarti aku Di bareng sama Bandung Dr. apa Lisa di ya? mana nih? Di Makanya Bandung, nih. Kalau Ariel. saya di Bandung. saya di Bandung, dokter. Iya, Di kemarin Bandung, soalnya awal ya. juga di Bandung. Mhm. Mewakili Jawa Barat. Berarti Jawa Barat. Kalau berarti dokter kita bareng ya? Nanti kita Kita bareng, bareng dok. berarti ya? Iya dong, satu hari yang sama. Insya Allah ya, kita sehat sampai bisa vaksin kedua Amin, ya. Amin, amin. Amin. Jadi mungkin Boril ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman biar pada mereka tuh pada berani vaksin, jadi mereka nggak takut-takut. Iya, maksudnya kan kita udah cobain dan kita juga nggak apa-apa, nggak ada efek samping yang menakutkan gitu. Palingan kan cuman itu aja, ngantuk gitu kan. Jadi kalaupun masih ragu, sebenarnya nggak apa-apa juga sih ragu, kan namanya juga ini, cuman cari tahu ke sumber yang benar gitu. Kalau ragu, cari yang valid, jangan cari ke perorangan, cari ke lembaga misalnya yang memang punya bukti saintifik gitu. Jangan katanya, soalnya kalau katanya tuh bisa banyak.
Bener. katanya si A, kata bapaknya si A, temennya si I. Wah, bisa macam-macam. Panjang mau ditambahin ya. Pusing. Iya, Pokoknya gitu sih kira-kira. DM aja langsung Dokter Risa. Nah, buat semuanya Nah. DM aja langsung Dokter Risa. Biar Dokter Risa nggak tidur-tidur malah Semuanya. DM. Sama kalian aja udah nggak tidur-tidur nih guys. Atau kalau misalnya ada kalau mau lihat gue bikin video YouTube tadi ada sedikit penjelasan tuh. Ada sedikit Iya, lah benar. lumayan informasinya. Keren si Boril bikin gitu, Betul. mantep bro. Ya udah kalau gitu Nuhun. kita sih biar ngeyakinin teman-teman, ini kan kita support pemerintah juga supaya Betul. ya apa yang dilakukan pemerintah kan, yang dilakukan presiden, semuanya kan pengen yang terbaik buat kita. Jadi ya kita yang udah duluan kita share sama teman-teman ya bahwa kita nggak apa-apa. Alhamdulillah kita udah mau jalanin vaksin yang kedua. Nanti habis vaksin yang kedua kita cerita lagi sama teman-teman biar pada teman-teman pada mau vaksin. Tambah yakin ya. Iya, Ya. makasih loh Dokter Risa, makasih loh Kang Ariel. Sama-sama. Thank you. Anytime. Oke. Bye-bye. Bye. Dah. Terima kasih. Dadah, sehat-sehat. Sehat-sehat. Bye. Dadah. Nah, itu dia guys. Jadinya kita udah ngobrol-ngobrol kan. Jadi ya alhamdulillah Kang Boril sama Dokter Risa pada nyempetin waktunya buat sharing sama kalian. Nanti aku vaksin yang kedua minggu depan, hari Rabu kayaknya Sang ya. Tanggal 27. Aku bareng Dokter Risa, Kang Boril bareng sama teman-teman yang di Bandung lagi. Nanti kita sharing-sharing lagi. Pokoknya kita support pemerintah, bantu Pak Jokowi untuk distribusi vaksin. Udah pelan-pelan nih, tinggal nunggu giliran-gilirannya aja. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Dadah. Ini.